Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 59. Di tengah canda tawa yang menggema di seluruh ruang makan, ada satu orang yang masih saja teguh untuk menyelesaikan misinya di dalam kamar, sendirian dan sunyi. Agnes. Karena tak ingin mengecewakan sang kakak barunya, ia masih saja fokus mengumpulkan data lama semenjak ia dan sang kakak ipar masih di bangku kuliah. Duh, pegal banget punggungku. Gak kelar-kelar sih, loading aja lama banget, seru Agnes kesal. Ia mengambil air mineral di atas nakas. Sejenak ia puaskan dulu dahaga yang menyeka lehernya sederitat. Tapi waktu pemindahannya yang terkadang tak selalu bersahabat. Wah, akhirnya, kelar juga. Ini datanya tinggal aku kirim ke email Kak Fauzan. Biar malam ini, kejutan untuk Senja bisa berjalan sesuai dengan harapan. Setelah mengirim semua data ke alamat email sang kakak, akhirnya Agnes pun keluar kamar untuk memenuhi lambungnya yang kosong. Ditapakinya perlahan, satu persatu anak tangga, hingga akhirnya langkah kakinya pun terhenti ketika suara riuh dari ruang makan terdengar jelas di telinganya. Ih curang, sumpah curang, makan siang gak ngajak-ngajak, mana udah abis lagi, seru Agnes menghampiri. Berisik banget, cindir Fauzan. Kamu sih bangunnya kesiangan, jadi ketinggalan deh, timpal Senja mengejek. Laki bini rese amat, seru Agnes mengambil posisi di sebelah bangku Neta. Ya udah makan dulu adik tersayangnya aku. Tuh banyak tuh, ejek Senja kembali lalu beralih ke Fauzan. Sebentar ya, aku mau cuci tangan dulu. Sedangkan Agnes masih saja mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Banyaknya jumlah makanan bukan berarti bahagia kan, apalagi jika tak ada teman makannya. Kamu abis ngapain sih, tumben? Kesiangan bangun? Atau masih pusing-pusing? Tanya Neta khawatir. Ini semua tuh gara-gara Kak Fauzan. Aku dapat tugas ma. Awas aja kalau aku gak dapat upah, seru Agnes memperingatkan. Mau minta apa sih kamu? Kakak beliin sekarang juga. Ponsel baru, mobil baru, atau pacar baru, ejek Fauzan kembali menjadi. Agnes membulatkan matanya tak percaya. Bisa-bisanya seorang kakak mengejek adiknya sendiri yang sedang kesal dengan mengungkit-ungkit masalah status.
Tapi kalau pacar baru sih, itu bukan kapasitasku deh. Susah nyari pacar buat kamu mah. Galak. Lagi-lagi Agnes memberikan tatapan tajam yang seakan sudah diasah berkali-kali. Tatapan yang seakan-akan dapat membunuh siapapun yang tengah melihatnya. Biasa aja kali matanya. Tapi aman kan? Udah kamu kirim ke email aku kan? Tanya Fauzan meyakinkan. Aman, singkat Agnes dengan judes. Judes banget sih punya adek, seru Fauzan menggoda. Namun sayangnya sepertinya godaan dari Fauzan tak digubris oleh adik. Karena buktinya si adek malah semakin marah, dengan memukul piring menggunakan sendok hingga membuat suara yang cukup gaduh. Iya sayangku, kamu mau apa sebagai upahnya? Bilang aja, kamu kan udah kerja buat aku dan udah seharusnya yang udah kerja buat aku, pasti harus aku bayar. Bilang aja Nes, tanya Fauzan serius. Ponsel baru, boleh gak? Ponsel aku rusak karena kecelakaan kemarin. Mohon Agnes dengan begitu manja. Oke, ini ponselku. Sekarang kamu browsing merek dan tipe ponsel terbaru yang kamu mau di situ. Nanti linknya langsung kamu savi. Seru Fauzan memberikan ponselnya pada Agnes. Beneran? Tanya Agnes tak percaya. Kamu harus tahu, sekarang ini kamu udah memiliki seorang kakak yang gak pernah main-main dengan ucapannya sendiri. Seru Fauzan menatap tajam. Oke, mama dibeliin juga gak? Tanya Agnes berhati-hati. Tentu, kamu sekalian aja cariin ponsel yang bagus buat mama, lalu simpen link itu. Mungkin nanti 1 jam lagi dia akan bawakan ponsel barumu ke rumah. Bagaimana dengan respon Neta saat melihat kedua anaknya saling bergurau? Wanita parubaya itu hanya tersenyum gembira. Senyuman yang sebenarnya begitu ingin terlukiskan sejak dulu. Senyuman yang mengartikan banyak kata-kata dari lubuk hatinya yang terdalam. Sayangnya kata-kata itu tak mampu terucap dari mulutnya, atau walau hanya dalam sanubarinya. Ya Allah, baik banget sih punya kakak. Semoga hidup kakak selalu bahagia, sehat selalu sentosa, ditambahkan rezekinya dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin, ucap Agnes berdoa. Tiba-tiba Senja datang dengan wajah yang cukup bingung. Ia terkejut dengan wajah sumringah Agnes sungguh berubah drastis dibanding saat sebelum ia pergi ke wastafel tadi. Wah hebat kamu, Fauzan. Kamu sogok Agnes pakai apa? Kok bisa dia kegirangan begitu? Tanya Senja berbisik pada sang suami. Ponsel baru. Ponsel dia kan rusak karena terlempar saat kecelakaan itu. Makanya aku sekalian aja kasih dia hadiah ponsel baru. Oh gitu, syukurlah setidaknya bisa melunakkan rasa kesalnya. Dia tuh dari dulu susah banget baikinnya kalau udah marah. Aku aja sampai sekarang gak pernah bisa bujuk dia, ucap Senja tersenyum ramah. Fauzan tersenyum simpul saat menatap sang istri begitu dalam.
Ia masih berharap ide sederhananya nanti akan semakin membuat sang istri bahagia, meskipun ia tak tahu akan bagaimana hasilnya. Aku harap kejutanku untuk kamu nanti malam dapat membuat kamu juga bahagia seperti Agnes saat ini. Karena harapanku cuma satu saat ini, bisa membuatmu tersenyum lagi. Bisa membuat kamu bahagia lagi dengan alasan keberadaanku, batin Fauzan. Setelah Agnes mengembalikan ponsel sang kakak, ia pun kembali menyantap menu makan siang dengan begitu bersemangat. Beberapa lauk dimasukkannya ke dalam piring, bahkan tanpa takaran. Ketika semua mata tertuju pada tingkah Agnes yang begitu lahapnya menikmati makan siang, Fauzan menyempatkan mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan untuk sang asisten. Laki-laki itu mengirimkan link dari tipe dan merek ponsel yang Agnes inginkan kepada Din untuk segera dibeli. Setelah itu ia meneruskan email kiriman Agnes untuk segera diproses oleh sang asisten. Din, saya sudah meneruskan pesan di email yang berisikan foto-foto senja. Lakukan seperti yang saya suruh ya. Baik Pak, balas Din. Ya, sebelumnya Fauzan memang sudah menyuruh Din untuk membuat sebuah kejutan untuk senja. Kejutan, memang terdengar aneh. Seorang Fauzan Asyadinata membuat sebuah kejutan? Seperti sebuah lelucon. Sebuah billboard disewakan khusus untuk memutarkan video pendek berisi foto-foto dan kata-kata karangan Fauzan. Apalagi posisi billboard yang berada di pinggir jalan yang strategis. Entahlah akan terkesan romantis atau tidak. Yang namanya usaha tidak ada salahnya bukan? Siang ini Clarlista menyelesaikan jadwalnya untuk menghadiri panggilan interview di Rumah Sakit Emerald Medica. Langkahnya terlihat lebar bersemangat. Namun sesampainya di parkiran, ia melihat sebuah mobil sedan hitam terparkir tepat di samping mobilnya. Entah mengapa otaknya malah berpikir bahwa mobil itu adalah mobil Aksa lagi. Ini mobil Aksa bukan ya? Gumam Clarlista sambil melihat ke arah depan mobil yang ternyata berbeda plat nomor. Ia menggelengkan kepalanya sambil mengerutuki dirinya yang terlalu memikirkan Aksa. Jenis mobil yang sama tapi beda plat. Wanita itu memang tak hafal plat nomor Aksa. Tapi setidaknya ia tahu bahwa plat mobil Aksa itu kode Jakarta, bukan kode daerah lain seperti yang ada di mobil sebelahnya. Ah, ini mah plat F dari Bogor. Berarti bukan punya Aksa. Halu banget sih aku, kesal Clarlista. Ia masuk ke dalam mobilnya sambil menata pikirannya yang cukup berantakan. Satu laki-laki yang berbeda cukup mampu memporak-porandakan hati seorang wanita, bukan? Kenapa aku sepenasaran itu sih kalau itu mobil Aksa atau bukan? Kenapa aku jadi mikirin Aksa ya padahal awal ketemu juga jutek banget sama aku, sampai bikin kesel berkali-kali. Kenapa sekarang malah pikiranku yang gak bisa berhenti ingat dia? Tanya Clarlista pada dirinya sendiri.
Wanita itu mengambil ponsel dari tasnya. Ia melihat notifikasi pada ponselnya. Sejenak ia memastikan bahwa saat itu benar-benar sedang tak pesan dari Aksa. Tuh kan, udah bikin aku keingetan terus sama dia gara-gara sikap dia yang berbeda sama aku. Sekarang dia malah menghilang. Gak ada kabar apapun. Nyebelin banget si cowok. Semua cowok sama aja, seru Clarlista menaruh kembali ponsel di tasnya. Apakah memang akan selalu seperti itu, menghilang tanpa kabar setelah berhasil mengambil perhatian dari lawan jenis? Apakah doktrin tentang laki-laki memang akan selalu seperti itu? Harusnya tidak. Pasti ada alasannya. Mungkin wanitanya saja yang terlalu terbawa perasaan saat perhatian diberikan. Padahal si laki-laki tidak memiliki niat lain selain untuk menenangkan. Kalau berniat akan menghilang, ngapain sih harus membuat aku nyaman? Tiba-tiba ponselnya berdering, menepis keheningan dan menimbulkan sedikit kesal pada sang empunya. Dengan keluhnya, Clarlista mengambil kasar ponselnya dari dalam tas. Ada telepon, Aksa. Ah iya, pasti Aksa, ucap Clarlista bersemangat. Tapi setelah dilihat nama kontak yang memanggil, ternyata sang kakak yang menelpon bukan laki-laki yang ia tunggu. Ternyata Kak Kevin. Halo Kak, umpat Clarlista sambil menerima panggilan Kevin. Hei, kenapa galak gitu? Kamu gak seneng kalau kakakmu ini pengen tahu kabarmu? Tanya Kevin dari negara seberang. Seneng Kak, aku seneng banget kok ditelepon sama kakak. Kakak apa kabar? Baik-baik aja kan? Tanya Clarlista pura-pura khawatir. Tentu saja baik. Kamu lagi di mana? Pasti lagi hangout sama teman-teman kamu ya, seru Kevin menerka-nerka. Gak kok Kak, sekarang aku udah gak punya temen haha. Sekarang aku lagi di mobil nih. Tadi aku habis dari rumah sakit Emerald Medica. Rumah sakit? Siapa yang sakit? Kamu baik-baik aja kan? Kamu gak kenapa-kenapa kan? Kenapa gak cerita sama kakak sih? Tanya Kevin menggebu-gebu. Aku baik-baik aja kok Kak. Aku ke rumah sakit untuk interview, Kak. Beberapa hari yang lalu aku apply CV ke rumah sakit. Kayaknya aku pengen praktek di sini aja deh Kak, ujar Clarlista menjelaskan. Lalu bagaimana hasilnya? Apa kamu diterima di rumah sakit itu? Tanya Kevin penasaran. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.